Perkenankan kita untuk berjumpa kembali, bersilaturahim, sekaligus silatul ilmi, silatul fikri, bertukar pikiran, bertukar ilmu, dalam rangka terutama al-ulum asy-syar'iyyah atau ilmu-ilmu syar'i atau ilmu-ilmu agama, dengan mengkaji fatwa-fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang perwalian dalam pernikahan atau wali nikah. Fatwa ini diberikan karena adanya pertanyaannya. Pertanyaannya ada dua, tetapi kita ambil menjadi satu kesatuan dalam memberikan jawab dalam bentuk fatwa. Fatwa, pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Nurul Faizah Malang. Kemudian yang kedua dari Saudara Softande, ini nggak tahu namanya kok aneh ya, Softande, nggak tahu dari mana karena alamatnya hanya alamat email ya, yang ditujukan kepada PP Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, yang pertama pertanyaannya tentang siapa yang menjadi wali nikah ya, apabila seorang perempuan akan menikah, orang tuanya jauh, belum tentu bisa hadir. Siapakah yang berhak menjadi wali? Baik itu wali nasab, ataupun kalau tidak ada wali nasab, wali hakim. Nah, itu pertanyaan dari Pak Saftandi. Kalau dari Bu Faizah, Bu Nurul Faizah, siapa yang menjadi wali nikah dari perempuan yang lahir di luar nikah, sekalipun ibunya melakukan akad nikah sah atau tidak, gitu ya. Jadi di sini nanti akan diberikan penjelasan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Di dalam memberikan penjelasan atau menjawab terhadap dua pertanyaan tersebut, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis ya. Yang pertama, wali dalam pernikahan itu merupakan salah satu rukun nikah ya. Rukun dalam melaksanakan akad nikah itu harus ada wali ya. Kalau dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi disebutkan, bahkan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya karena kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang beliau teliti. Beberapa hadis di dalam kitabnya yang disebut dengan Al-Mustadrak itu ada yang sahih ala syarti as-sahihain. Jadi hadis yang sahih
sesuai dengan syarat Sahihain, berarti sesuai syarat Bukhari Muslim. Sebagiannya ada ala syartil Bukhari dan sebagiannya lagi ala syarti Muslim. Ya, artinya hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim yang disebut dengan Al-Mustadrak atau Al-Mustadrakat itu adalah hadis-hadis sahih. Ya, dalam hadis itu Nabi mengatakan dari Abi Musa, ya, Rasul bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Tentu hadis ini juga berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat yang sudah pernah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Ini memang ayat ini larangan bagi wali untuk menikahkan anak. Bukan larangan bagi wali, ya. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai dia beriman. Tapi ayat sebelumnya, ya, atau ayat yang lain yang berkaitan itu yaitu surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah olehmu, yang dimaksud olehmu ini adalah para wali, ya. Nikahkanlah wahai para wali wanita-wanita atau anak-anak perempuanmu, ya. Jadi anak-anak yang belum bersuami, ya, dan hamba-hamba laki-laki dan perempuan yang soleh dari kalangan kalian. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa adanya wali adalah penting, ya. Adanya wali adalah penting, dan kemudian ditegaskan oleh hadis Nabi SAW tadi, la nikaha illa biwaliyin. Tidak akan sah pernikahan itu tanpa wali. Nah, hadis yang lain, ya, hadis yang lain yaitu hadis dari Ibnu Majah. Nabi menyatakan, ini hadis dari Abu Hurairah, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Nabi bersabda, perempuan tidak boleh menikahkan atau tidak boleh menjadi wali terhadap perempuan yang lain, dan tidak boleh perempuan itu menikahkan dirinya sendiri. Tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi di sini wali berarti harus seorang laki-laki. Wali itu dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, sekarang siapa saja yang yang berhak dan boleh menjadi wali untuk suatu pernikahan? Nah, dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah tentu bersama-sama dengan mungkin adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang lain dalam bidang agamanya untuk mengenai perwalian dalam pernikahan ini merujuk kepada kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum Islam pasal 28 yang menyebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali dapat mewakilkan kepada orang lain. Ini yang pertama seperti itu, ya. Jadi akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, dan wali dapat
mewakilkan kepada orang lain. Nah, sekarang wali nasab itu siapa saja ya? Wali nasab itu siapa saja? Itu juga merujuk kepada kompilasi hukum Islam, dan juga di sini juga merupakan hasil kajian para ulama ya, para ulama fikih dari berbagai mazhab terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang diantaranya adalah ayat Al-Quran tentang Al-Mahramat yang beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan. Jadi mengambil pelajaran dari situ, maka kemudian wali itu disusun sebagai berikut ya. Jadi dilihat dari pandang pihak laki-laki, sehingga wali nasab itu yang pertama adalah ayah dari perempuan. Ayah dari perempuan yang akan menikah, kemudian jalur ke atas. Jadi ayah, kemudian kakek, dan seterusnya ke atas. Ya. Jadi yang menjadi wali yang paling dekat, wali akrob yang paling dekat, yang pertama adalah ayah atau bapak dari perempuan tersebut. Kalau bapaknya nggak ada, naik ke atas yaitu kakeknya. Kakeknya nggak ada, naik lagi ke atas yaitu buyutnya dan seterusnya. Itu kalau ke atasnya masih ada. Bapaknya aja nggak ada, apalagi kakeknya, wallahu alam. Tapi bisa jadi ayahnya sudah nggak ada, tapi kakeknya masih ada, maka kakek bisa menjadi wali. Jadi ayah, kakek, kemudian kakek buyut, dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara laki-laki sekandung atau seayah. Saudara laki-laki sekandung atau seayah, berarti itu bisa kakak daripada perempuan yang akan menikah tadi, ya. Bisa kakak, kemudian bisa adik. Nah, kakak dan adik yang laki-laki itu adalah saudara sekandung yang pertama. Saudara sekandung, seayah seibu, ya. Jadi sekandung atau seayah. Jadi yang bisa adalah saudara laki-laki sekandung atau seayah. Kalau saudara laki-laki dari jalur ibu tidak bisa, ya. Jadi seibu nggak bisa. Bisanya adalah sekandung atau seayah. Jadi ini bisa kakak-kakaknya yang laki-laki, bisa adik-adiknya yang laki-laki. Kemudian yaitu saudara bapak atau saudara ayah laki-laki sekandung. Jadi Pak Lek atau Pak D, ya. Pak Lek atau Pak D dari jalur ayah, yang itu merupakan saudara dari ayah sekandung atau seayah. Jadi jalur saudara paman, ya, paman laki-laki dari ayah yang sekandung atau seayah saja. Ya, paman itu kalau dalam bahasa Jawa ya bisa Pak Lek, bisa Pak D, ya. Jadi kakaknya ayah atau adiknya ayah yang sekandung, dan juga kakaknya ayah atau adiknya ayah yang laki-laki seayah. Jadi yang jadi wali itu syaratnya yang penting laki-laki, ya. Tentu yang lain muslim, balik, dan seterusnya. Kemudian kelompok yang keempat, ya, kelompok yang keempat adalah anak dari saudara bapak laki-laki. Jadi anak paman, ya, anak paman, anak Pak D, anak Pak Lek yang laki-laki yang sekandung
saudara sekandung ya, atau seayah ya. Jadi ayahnya anak laki-laki yang menjadi wali tadi adalah saudara sekandung dengan bapak. Nah, di sini berarti adalah saudara sepupu. Saudara sepupu dari jalur ayah yang sekandung atau seayah. Nah, di sini ada kaitan dengan kemarin pernikahan dengan saudara sepupu. Ya. Jadi ini satu keistimewaan saudara sepupu itu ya. Saudara sepupu adalah bukan mahram, tetapi bisa menjadi wali. Ya. Menjadi wali hanya yang sejalur dengan ayah sekandung atau seayah. Ya. Jadi kalau sepupu dari jalur ibu, jadi misalnya kakaknya ibu atau adiknya ibu, anaknya itu kan saudara sepupu. Nah, kalau itu jelas bukan mahram, tapi juga tidak bisa menjadi wali, ya. Karena dari jalur ibu lain ya, jalurnya nggak bisa. Ini jalur ayah ya. Jadi anak saudara bapak laki-laki, anak saudara laki-laki dari bapak ya, yang sekandung dan seayah. Jadi di sini ada empat golongan atau 4 kelompok ya. Yang pertama itu kelompok bapak dan jalur ke atasnya. Kemudian yang kedua saudara laki-laki berarti ke samping kanan dan kiri, baik sekandung atau seayah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah paman ya, paman dari jalur ayah, bukan paman dari ibu. Maka di sini namanya am ya, am. Kalau dalam bahasa Arab enak itu. Am itu paman dari jalur ayah. Pokoknya am boleh menjadi wali. Kemudian juga ibnul am. Nah, anak paman dari jalur ayah, baik sekandung atau seayah, itu boleh menjadi wali, meskipun itu saudara sepupu. Yang kemarin saudara sepupu bukan termasuk mahram. Jadi ini menurut ahli fikih ini termasuk keistimewaan dari yang disebut dengan saudara sepupu ya, karena jalur saudara sepupu itu yang boleh menjadi wali juga hanya satu jalur, yaitu yang laki-laki ya, yang laki-laki ya, saudara anak dari saudara bapak yang laki-laki, baik sekandung maupun seayah. Nah, apabila nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nomor 1 sampai nomor 4 itu maksudnya tadi nomor 1 bapak dan jalur ke atasnya kakek ya. Kemudian yang kedua saudara laki-laki kakak dan adik. Yang ketiga paman laki-laki dari bapak, sekandung atau seayah, dan anak dari paman jalur bapak, sekandung atau seayah. Kalau itu semuanya tidak ada, berarti wali nasabnya tidak ada. Kalau wali nasab tidak ada, maka ditunjuklah wali hakim. Wali hakim itu berarti dari pemerintah ya, dari negara. Negara kita Indonesia ini negara Pancasila yang memberikan perlindungan hukum dalam hukum pernikahan ya, perkawinan ya. Ada undang-undang perkawinan atau pernikahan, ada kompilasi hukum Islam, ada peradilan agama, ada kantor urusan agama yang bertugas untuk mencatat, melangsungkan pernikahan warga muslim, warga negara yang muslim. Yang non muslim pernikahannya dilakukan di catatan sipil ya. Nah, jadi apabila tidak ada wali nasab
Yang tadi ada 4 jalur ya. Jalur bapak, jalur saudara kakak adik, jalur paman, Pak D, Pak Lek dari jalur ayah, dan saudara sepupu dari jalur ayah juga. Saudara sepupu dari laki-laki ya, dari jalur ayah. Maka wali nasab tidak ada, maka adalah dilaksanakan dengan wali hakim. Jadi wali yang diangkat oleh pemerintah. Nah, ini dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah. Saya bacakan hadisnya. An Aisyata anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi izni waliyiha fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Ini sampai diulang 3 kali ya. Jadi Nabi mengatakan wanita manapun jika melakukan akad nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Maka nikahnya batal. Maka nikahnya batal. Itu sampai diulang 3 kali. Fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Wa in dakhala biha falaha al-mahru bimastahalla min farjiha fa inis tajarru fasultanu waliyun man la waliyalahu. Nah, jadi kalau tanpa izin wali nikahnya batal. Jika dalam pernikahan yang batal itu terjadi dukhul, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar karena penghalalan farajnya. Dan jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan, maka pemerintah atau wali hakim menjadi wali wanita itu yang tidak mempunyai wali. Nah, jadi kalau tidak punya wali akrab, wali abad, wali nasab ya, wali nasab baik yang akrab maupun yang abad, maka pernikahannya dilakukan oleh wali hakim, yaitu yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini yang ditunjuk pemerintah itu ya pegawai pencatat nikah atau Pak Pengulu, yang kita sebut Pak Pengulu ya, itu bisa melangsungkan pernikahan apabila tidak ada wali nasab sama sekali. Tidak ada wali nasab sama sekali. Mungkin wali nasabnya habis. Ya. Atau juga tadi ini adalah kasus yang ditanyakan oleh Bu Nurul Faiza, yaitu anak yang lahir di luar nikah, anak perempuan yang lahir di luar nikah, walinya siapa? Karena nasab anak yang lahir di luar nikah itu nasabnya kepada ibunya. Jadi itu menjadi anak dari ibunya. Jadi bayi-bayi yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah itu tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hubungan nasab dengan ayah biologisnya tidak ada. Adanya adalah hubungan nasab dengan ibunya. Sementara seorang perempuan tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Majah dan Daruqutni, la tuzawwiju al-mar'atul mar'ata. Tidak boleh wanita itu menikahkan atau menjadi wali terhadap perempuan yang lain. Dan juga tidak boleh wanita itu menikahkan dirinya sendiri. Menjadi wali untuk dirinya sendiri juga nggak boleh. Nah, oleh sebab itu Majelis Tarjih berpandangan bahwa wanita yang lahir di luar pernikahan ketika melangsungkan pernikahan karena
dia tidak punya wali nasab, tidak punya wali nasab. Dia memang nasabnya kepada ibunya nggak bisa jadi wali. Nah, maka walinya adalah wali hakim, wali hakim. Sebagaimana hadis yang berbunyi tadi, fa'inis tajaru fasultanu waliyun min man la waliya lahu. Fasultanu waliyun man la waliya lahu. Nah, jadi jika terjadi seperti itu, ya, fasultan, maka sultan itu pemerintah, ya, penguasa, adalah waliyun man la waliya lahu, menjadi wali bagi perempuan-perempuan yang tidak punya wali. Jadi hukum di atas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 19, di mana dinyatakan wali mempelai wanita, ya, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat 2 menerangkan bahwa ada dua macam wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dan pasal 23 ayat 1 menyatakan wali hakim bertindak sebagai wali nikah bila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau enggan. Jadi bisa jadi wali itu ada tapi tidak diketahui tempatnya, ya. Kalau sekarang mungkin agak jarang, ya, seperti itu. Maka yang dimaksud kalau sekarang mungkin yang memang betul-betul tidak ada wali, atau mungkin terjadi perbedaan pendapat, ya, antara wali dengan keluarga-keluarga yang lain, seperti hadis tadi, fa'inis tajaru, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara keluarga itu, ya, dan walinya kemudian enggan menikahkannya, maka fasultanu waliyun man la waliya lahu, ya, maka pemerintah atau penguasa menjadi wali, dan ini disebut dengan wali hakim. Ya. Ini berdasarkan hadis tadi dan juga terkait dengan pasal 23 ayat 1 kompilasi hukum Islam Indonesia. Disebutkan wali hakim bertindak sebagai wali nikah bila wali nasab tidak ada dan tidak mungkin menghadirkannya. Jadi tidak mungkin menghadirkan wali tersebut. Jadi walinya sangat jauh, mungkin uzur juga, ya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau enggan menjadi atau menikahkan tersebut, maka wali hakim bisa mengatasi hal tersebut. Jadi kalau kita punya keluarga yang akan menikah, ya, terutama perempuan, itu harus seizin walinya, dan bahkan yang terbaik adalah yang menikahkan, yang melangsungkan akad nikah, ijab dan qabul itu adalah walinya itu sendiri, ya. Maka tadi wali nasab itu ada wali akrob, wali yang terdekat. Yang terdekat adalah ayah, kemudian kakeknya, kakek buyutnya, dan seterusnya ke atas. Saya ulang lagi, ya. Wali yang akrob adalah ayahnya, kakeknya, kakek buyutnya, dan jalur ke atasnya apabila ada. Kemudian jalur menyamping, yaitu
saudara laki-laki, kakaknya atau adiknya, baik sekandung maupun seayah. Kemudian saudara dari bapak atau paman ya, paman laki-laki dari ayah, baik sekandung maupun seayah. Di sini bisa Pak Lek atau Pak D. Dalam bahasa Arabnya am ya, am. Am itu paman laki-laki dari jalur ayah, baik sekandung atau seayah. Kemudian yang keempat tadi ini yang agak jauh berarti ya, wali ab'ad ya. Wali ab'ad. Jadi 3 dan 4 itu bisa dikatakan wali ab'ad. Wali yang lebih jauh ya. Wali nasab tapi nasabnya lebih jauh daripada yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi nomor 3 tadi am, paman, Pak D, Pak Le dari ayah, sekandung atau seayah. Kemudian yang keempat tadi anak paman. Anak paman kalau dalam bahasa Arabnya enak itu ibnul am. Ya. Ibnul am. Anak paman berarti saudara sepupu. Ya. Anak paman atau saudara sepupu dari jalur ayah, baik sekandung atau seayah. Nah, di sini yang nomor 4 ini ada keistimewaan. Saudara sepupu, di satu sisi dia bukan mahram, tetapi bisa menjadi wali nikah. Bukan mahram tapi bisa menjadi wali nikah. Tapi kalau yang bapak itu kan mahram. Saudara laki-laki mahram. Paman laki-laki juga mahram. Nah, anak paman bukan mahram tapi bisa menjadi wali. Ini saya baca dalam beberapa kitab. Inilah keistimewaan yang nomor 4 itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian fatwa tarjih tentang wali nikah ya, wali nikah. Jadi kalau secara nas tertulis urutan-urutan wali dalam Al-Quran maupun Al-Hadis secara nas tertulis itu tidak tercantum ya menurut Majelis Tarjih begitu, tetapi itu didasarkan penafsiran atau hasil ijtihad para fuqaha, ya, para imam madzhab ya, dari berbagai madhab yang kemudian diambil oleh Majelis Tarjih. Tadi ada 4 golongan dan juga diambil juga oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Ya. Jadi wali nasab ada 4 kelompok tadi. Ya. Kalau 4 kelompok tidak ada, baru dilakukan dengan wali hakim. Nah, di Indonesia wali hakim itu adalah petugas Kementerian Agama yang ditugasi untuk mencatat dan memimpin adanya pernikahan atau akad nikah. Jadi dia memimpin jalannya, mencatatnya. Kalau ada wali nasabnya, tentu petugas akan menyerahkan atau mempersilahkan wali nasab untuk melangsungkan pernikahan, melangsungkan akad nikah atau ijab kabul. Ya. Tapi kadang-kadang ada wali nasabnya. Ya. Wali nasabnya ini mungkin karena bombong dan sebagainya nggak bisa mengucapkan sesuatu. Ya. Mau mengatakan aku nikahkan engkau atau mau mengatakan angkah tuka wazawaj tuka itu enggak sampean, sehingga dia menyerahkan kepada Pak Pengulu untuk menjadi, kalau itu hanya menjadi talang dosa saja. Jadi kalau terjadi yang sering kita saksikan, wali nasabnya ada, tetapi acara ijab kabulnya akadnya
disampaikan oleh Pak Pengulu itu, Pak Pengulu bukan melaksanakan sebagai wali hakim, tetapi dia hanya sebagai talang doso dari wali nasab tadi. Jadi walinya tetap wali nasab. Jadi berbeda. Kalau wali hakim betul-betul apabila wali nasab tidak ada. Saya kira begitu Bapak Ibu. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Monggo Pak Agung atau Pak siapa yang? Terima kasih Pak Samsul. Mohon maaf tadi sempat gangguan ini. Baik Bapak Ibu berbahagia. Ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Samsul. Mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa resen untuk bertanya langsung. Nah ini sementara saya bacakan dulu untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum, terkait dengan kalau janda yang hendak menikah lagi, apakah perlu wali nikah juga, Nggih? Terima kasih dari Setiawan di PSDM nih. Ya, kalau janda, kalau ada walinya ya bagus, tetap didampingi oleh walinya. Ya. Tapi janda dalam beberapa kitab fikih memang disebutkan dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Tapi kan itu tadi berdasarkan hadis Nabi tadi pertama ya la nikah illa biwaliyin, kemudian juga la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Nah, berarti di situ maka kalau janda memang ada beberapa pendapat fikih yang menyatakan janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Tetapi kalau didampingi wali tentu akan lebih afdal, lebih bagus. Wallahu a'lam. Oke, demikian tadi. Ini ada yang residen, Bu Indrawati. Monggo Bu Indrawati disampaikan pertanyaannya. Ya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tat, badhe tanya ini Tat, tentang mungkin kelanjutan dari tadi ya pertanyaan Pak Setiawan tadi. Jadi intinya janda menikah tanpa wali. Terus talang dosonya gitu dipasrahkan kepada orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Maksud saya begini, ini kasus nyata saudara sebetulnya. Jadi seorang janda diajak menikah siri. Nah, kemudian pada waktu menikah siri itu perjanjiannya siri, tidak mau diketahui bahkan oleh anaknya sekalipun. Anaknya si janda itu juga tidak boleh tahu. Nah, sehingga betul-betul sembunyi menggunakan jasa pernikahan online gitu. Bukan pernikahannya tidak online, tapi lembaganya itu yang online yang bisa didatangkan komplit penghulu dengan saksi. Nah, kemudian terjadilah talang atur begitu nggih dari janda kepada penghulu yang didatangkan itu dan menikah. Tapi pada waktu pernikahan terjadi itu dari pihak ini nikah.com atau apa gitu, itu ada perjanjian bahwa ya sebelumnya adalah semacam khutbah-khutbah bahwa menikah harusnya baiknya gini. Tapi kemudian di belakangnya ada perjanjian bahwa kami tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu di belakang hari gitu, karena memang itu nikah siri gitu. Ya, jadi ini seperti itu. Nah, terus saksinya pun juga pokoknya menghilang gitu. Artinya sesudah terjadi prosesi pernikahan itu sudah selesai. Nah, qadarullah, karena ya namanya orang itu siri itu kan susah disimpan gitu nggih. Akhirnya ketahuan ya karena perjanjiannya itu siri lah, kalau ketahuan ya jadi sudah cerai gitu aja. Nah, itu kok seperti itu? Apakah kita itu menikah itu hanya masalah sah-sahan saja atau toyib gitu ya? Kalau makanan itu harus halal dan toyib. Nah, ini bagaimana pandangan PP? Mohon sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang nikah siri sudah dibahas juga oleh Majelis Tarjih. Yang dimaksud nikah siri dalam hal yang dibahas oleh Majelis Tarjih itu adalah nikah siri sebagaimana yang selama ini dipahami masyarakat umum, yaitu nikah tanpa dicatatkan kepada negara. Dalam hal ini kalau muslim berarti dicatatkan di KUA ya, oleh pegawai pencatat nikah. Nah, nikah yang seperti itu menurut Majelis Tarjih nikah yang memiliki kecacatan. Karena tegaknya syar'i nikah di dalam suatu negara, kalau negara itu memang memberikan perlindungan hukum, ya mestinya kita mengikuti aturan hukum yang ada. Sehingga kalau tercatat, nanti kalau terjadi pertikaian, ya, karena namanya orang berbeda, ya, orang berbeda dari keluarga yang berbeda, kemudian menjalin pernikahan, mungkin akan terjadi perbedaan pendapat, ya, kemudian pertikaian. Ketika terjadi pertikaian, kalau tidak dicatatkan dalam pencatatan nikah, otomatis salah satu akan dirugikan, terutama pihak perempuan, ya. Pihak perempuan, misalnya bukan janda, katakanlah nikah siri antara Joko dengan gadis, ya. Kemudian sudah terjadi, sudah hamil dan sebagainya, kemudian laki-laki tadi katakanlah ya sudah nggak mau lagi, karena nggak ada pencatatan, nggak ada proses, karena nggak ada pencatatan nikah, maka yang perempuan mau menggugat cerai juga nggak bisa, menggugat itu juga nggak bisa, ya, karena tidak ada pencatatan. Jadi kalau mau mendaftarkan ke aduan ke peradilan agama juga tidak bisa dilakukan. Maka pernikahan seperti itu adalah pernikahan yang cacat, ya, yang cacat secara syar'i, cacat. Jadi syar'i itu ya syariah, fikihnya, Quran sunnahnya dilaksanakan, tapi perlindungan hukumnya dalam suatu negara yang memang ada aturannya ya harus dilengkapi. Apalagi kalau tadi ya perjanjiannya siri, nanti kalau diketahui orang berarti sudah batal sirinya, batal nikahnya. Ini menjadi nikah yang lebih ruwet lagi itu, ya, secara syar'i ruwet, apalagi secara hukum positif, hukum negara, ya. Jadi kalau ada seperti itu, ya itu menurut Majelis Tarjih itu bahkan dibahas dalam Munas Tarjih, ya. Kalau nggak salah Munas Tarjih di Malang, ya, tahun 2010, dan dikuatkan lagi di 2015 di Munas Tarjih di Yogyakarta kalau tidak salah, ya. Jadi nikah siri dan semacam yang disampaikan Bu Indra tadi itu pernikahan yang cacat, ya, pernikahan yang cacat baik secara syar'inya otomatis dan juga secara karena tujuan syariat itu kan kemaslahatan, ya, kemaslahatan hidup umat manusia. Kalau perkawinan, pernikahan berarti kemaslahatan hidup bagi laki-laki dan perempuan yang menjalankan pernikahan itu. Nah, supaya maslahah berarti nikahnya sesuai dengan tuntunan syar'i, ada wali, ada saksi, ada mahar, kemudian ada ijab kabul, ya, kemudian dicatat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya kira begitu, Bu Indra. Tambah sedikit, Tat. Meskipun kesepakatan syar'i itu sudah menjadi kesepakatan berdua, artinya ya sepertinya ini orientasinya itu lebih kepada masalah finansial dan syahwat gitu loh, Tat. Jadi memang uangnya banyak, jadi si perempuan juga mendapatkan banyak sebetulnya gitu. Tapi jadi kegiatannya itu ya hanya kegiatan itu saja, Tat. Ke hotel, pulang, itu aja. Pengen untungnya itu. Ya jelas itu pernikahan yang cacat lah, itu enggak sempurna itu. Harus dihindari yang seperti itu. Assalamualaikum. Tidak membawa kemaslahatan.
Ini masih ada lagi pertanyaan di chat. Yang pertama dari Bu Partini, tapi tadi sudah dijelaskan misan atau anak laki-laki dari paman atau Pak D. Sepengetahuan saya bukan mahram dan boleh menikah. Kenapa bisa menikahkan? Tadi sudah disampaikan tadi. Ya, jadi itu memang kalau dikatakan dalam kitab fikih dan juga ada teman kita Pak Ustadz Sarwat LC itu juga mengatakan, kemudian juga yang lain-lain di konsultasi syariah itu juga disebutkan bahwa itulah keistimewaan yang namanya saudara sepupu atau ibnul am. Tapi kan ibnu amah nggak bisa, ibnu khol nggak bisa, ibnu kholah nggak bisa. Yang bisa hanya ibnul am saja. Ibnul am itu berarti anak paman, anak laki-laki dari paman laki-laki dari ayah. Tapi kalau anak paman laki-laki dari ibu namanya khol nggak bisa. Apalagi anak laki-laki dari bule dari ibu namanya kholah nggak bisa. Ibnul kholah nggak bisa. Kemudian ibnul khol nggak bisa, ibnul amah nggak bisa, bisanya hanya ibnul am, hanya satu saja. Dan itulah keunikannya. Di situ keunikan. Dia bukan mahram tapi bisa menjadi wali, kata kitab fikih seperti itu, yaitu apa namanya keunikan ya, keunikan. Wallahu alam gimana dibalik dibalik itu. Maka dulu kalau orang Jawa Muslim itu namanya pancerwali ya. Kalau pancerwali ya sebaiknya dihindari. Walaupun itu boleh tapi pancerwali dihindari. Bukan wali tapi pancerwali. Baik, masih ada Ustaz Samsul. Masih ada dari Pak Iksan, Kota Hukum. Assalamualaikum. Wah, ini satu pertanyaannya, apakah anak laki-laki yang sudah balik bisa jadi wali bagi ibunya yang sudah janda? Itu pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan 4 jalur wali. Apakah urutan walinya harus atau wajib ditaati? Artinya kalau ada ayah, tidak ada baru kakek, tidak ada baru saudara laki-laki dan seterusnya. Atau bisa pilih salah satu tanpa harus urut prioritas tersebut. Nah, ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Iksan. Kalau ayahnya atau kakeknya tidak mau menikahkan atau tidak memberi izin, apa perempuan tersebut misalnya minta saudara nisan laki-laki dari ayahnya untuk bisa jadi wali, bolehkah itu? Ya. Pak Iksan. Jadi yang pertama, anak laki-laki menjadi wali bagi ibunya memang tidak ada di dalam apa namanya fatwa ulama ya. Fikih itu saya belum menemukan, dan di fatwa tarjih juga tidak disebutkan ya. Jadi anak laki-laki menjadi wali bagi ibunya itu tidak ada disebutkan di situ, karena memang kalau janda itu kan tadi ya bisa menikahkan dirinya sendiri, salah satu pandangannya, meskipun kalau disertai wali tentu akan lebih baik, dan walinya tentu kalau wali nasab ya empat golongan tadi, wallahu alam ya. Kemudian kalau salah satu wali untuk wali akrob tidak bersedia menikahkan atau mungkin tidak mengizinkan, kemudian apakah boleh meminta wali yang lainnya gitu. Ya itu kan ini bisa dilakukan dalam musyawarah keluarga ya. Musyawarah keluarga ketika apa namanya salah satu wali yang terdekat tadi tidak mengizinkan atau enggan menikahkan, itu alasannya apa? Kalau alasannya alasan syar'i yang diterima secara syar'i, ya tentu yang lainnya harus mengikuti alasan yang disampaikan oleh wali yang paling akrab tadi. Tapi kalau alasannya itu tidak bisa dibenarkan secara syar'i,
Nah, maka bisa bermusyawarah. Kalau semua wali ada, bermusyawarah, sehingga yang tidak mau ya sudah. Nah, dilaksanakan oleh yang mau berdasarkan hasil musyawarah bersama keluarga itu, kemudian dilangsungkanlah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi yang belum dijawab? Ini. Yang Pak Ihsan tadi sudah jawab semua ya? Iya, sudah berarti ini. Sudah ya. Ini ada lagi dari Pak Soleh. Ini, jika seorang ayah dalam menikahkan putrinya minta tolong pada naib untuk menikahkannya, apakah ini berarti menikahnya memakai wali hakim? Tadi sudah disampaikan. Ya, itu hanya talangin boso saja. Jadi bisa jadi ayahnya itu, ya kan dialah yang berhak menikahkan ya, yang berhak menikahkan. Tetapi mungkin dia nggak kuasa mau menyampaikan, mau berkata-kata, kadang-kadang baru mengucap 1-2 kata sudah air mata yang keluar, mewek gitu ya. Kadang-kadang orang tua mau melepaskan anaknya seperti itu ya, sehingga dia mewakilkan kepada petugas pencatat nikah untuk, kan pasti kemudian ada ini kan, ada ijab kabul antara wali dengan Pak Pengulu. Kalau pasrahkan panjenengan untuk menikahkan anak saya, kan begitu, biasanya ada begitu. Walaupun itu didikte juga oleh petugasnya, tidak apa-apa, yang penting itu sudah ada penyerahan. Jadi hanya talangin boso saja, itu bukan, dia petugas tadi tidak menjalankan sebagai wali hakim, dia hanya menjadi talangin boso dari wali yang sesungguhnya. Karena wali sesungguhnya ada dan merestui, hanya mau ngomong sendiri nggak kuasa, kira-kira begitu ya. Oke, baik, makasih Pak. Ini ada lagi dari Muat. Jika walinya beda agama, pripun nggih Ustaz? Orang tuanya atau mungkin kakeknya itu ya. Jadi yang boleh menjadi wali adalah Muslim. Wali yang pertama laki-laki Muslim. Ada hubungan nasab tadi ya. Nah, jadi kalau bapaknya non Muslim ya dia nggak bisa menjadi wali. Dia bukan wali lagi. Ya. Dia nggak bisa wali. Maka mungkin kakeknya Muslim, nah kakeknya bisa. Kakak adiknya ada yang Muslim, kakak adiknya bisa jadi wali. Jadi ayahnya karena beda agama tidak bisa menjadi wali. Ya. Jadi tentunya yang dimaksud di sini perempuannya muslimah ya. Perempuannya muslimah, punya ayah, ayahnya beda agama. Maka ayahnya tidak bisa menjadi wali. Karena wali syaratnya pertama Islam, balik, akil, balik ya, berakal sehat, balik, mumayyiz, bisa membedakan antara hak yang badan dan batil, mukallaf ya. Jadi memang ini ya seperti persyaratan yang lainnya juga pada umumnya dia. Jadi harus Muslim. Itu kalau bapaknya enggak, berarti cari yang lainnya. Saudaranya, kakak adiknya adalah non Muslim semua. Mungkin Pak Leknya ada, Pak Lek Pak D-nya dari jalur ayah. Nah, kalau ada ya silahkan. Kalau enggak ada semuanya ya wali hakim. Saya kira begitu Pak. Iya. Ini masih ada lagi dari Pak Taufik Keuangan. Bagaimana status pernikahan wanita yang masih punya bapak, tetapi dalam pernikahannya tidak mewalikan kepada bapaknya, malah mewalikan kepada ustadz ngajinya atau guru ngajinya? Ya tentu yang mestinya adalah kepada wali akrabnya, wali nasab, wali akrabnya dulu ya. Mungkin itu dilatar belakangi oleh paham keagamaan tertentu ya. Paham keagamaan tertentu yang eksklusif, yang menganggap orang yang beda paham itu dianggap di luar dirinya, di luar Islam. Nah, misalnya ada perempuan mengikuti aliran tertentu,
Nah, ayahnya karena tidak sama pahamnya dianggap di luar dirinya sehingga tidak bisa jadi wali. Bisa jadi ada yang punya pandangan seperti itu. Tapi kalau secara hukum Islam tentu seorang perempuan muslim, muslimah, ayah ibunya muslim, muslimah semua, ya mendahulukan wali nasab, apalagi yang akrab, yang dekat, itu didahulukan. Ya. Ini tentu seperti itu yang bisa saya jawab. Mungkin saja yang tadi terjadi ada perbedaan paham dalam beragama, meskipun agamanya sama. Misalnya anak tadi mengikuti aliran tertentu, ya, aliran tertentu yang eksklusif. Pokoknya yang beda dengan dia dianggap kafir, bahkan najis. Ada kan ada aliran seperti itu. Otomatis dia ketika melangsungkan pernikahan tidak akan meminta ayahnya sebagai wali. Dia mencari wali yang menurut dia lebih berhak, yaitu ustadznya atau apanya atau amirnya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, masih ada Ustaz. Dalam kondisi bagaimanakah dapat terjadi wali nikah berasal dari pihak ibu? Jadi mungkin kondisi bagaimanakah dari pihak ibu itu bisa menjadi wali nikah? Dari pihak ibu, kalau menurut pandangan tarjih tidak bisa jadi wali nikah, ya. Jadi wali nikah itu ya pertama wali nasab dari laki-laki, wali nasab yang laki-laki, ya. Tadi 4 golongan tadi. Sedangkan tadi kan kalau ada perempuan yang lahirnya dulu dari hubungan di luar nikah, ya, maka dia kan tidak punya wali nasab. Ya. Ayahnya yang menghamili ibunya tadi itu nggak bisa jadi wali, walaupun itu ayahnya secara biologis. Nah, nasab bayi yang lahir dari hubungan di luar nikah itu adalah kepada ibunya. Nah, ibunya nggak bisa jadi wali, maka yang menjadi wali adalah wali hakim dari negara. Jadi seperti itu. Kalau kita baca dari fatwa tarjih seperti itu. Oke, baik. Ternyata masih banyak, tapi sebentar 2 pertanyaan lagi aja ini. Kurang 1 menit. Bagaimana kalau wali tunarungu atau pakai bahasa isyarat? Menurut tarjih sah mboten nggih dari Pak Dodi. Wali tunarungu, wali bisanya dengan bahasa isyarat, ya. Ya, jadi itu ya bisa diwakilkan seperti itu kan. Yang penting dia sudah mengisyaratkan, mengizinkan, karena dia tunarungu biasanya juga enggak lancar wicaranya, menjadi tunawicara, ya diwakilkan kepada mungkin ada keluarga wali yang lain, mungkin Pak Lek, Pak D-nya yang bisa, kalau enggak ya diwakilkan seperti tadi, diserahkan kepada petugas pencatat nikah, dia yang memimpin, dia yang mewakili wali, namanya mewakili wali, ya, wakil wali. Saya kira gitu Pak Agung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materinya di pagi atau hari ini, Mas sih ada beberapa pertanyaan, tapi belum, karena waktunya sudah habis, 9. Nanti bisa mungkin chat sendiri dengan Santo kalau ada pertanyaan lagi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran di pengajian tarjih di pagi ini. Mudah-mudahan dapat keberkahan ilmu pada kita semuanya kaitannya dengan wali nikah. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.